Suamiku memakai uangku untuk menikahi selingkuhannya. Dia tidak tahu. Aku datang ke akadnya membawa pengacara, proyektor, dan petugas liasing sebagai kado pernikahan. Sebelum kita mulai ceritanya, absen dulu di kolom komentar dengan ketik, hadir. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Aku tersenyum, melepaskan lelah yang menggelayut di pundak setelah 12 jam berkutat dengan denah, klien, dan kontraktor. Inilah surga kecilku. Sebuah apartemen di jantung kota yang kubeli dengan hasil keringatku. Dan seorang suami yang selalu tahu cara membuatku merasa pulang. Sayang, sudah pulang. Suara Adrian yang hangat mengalun dari arah dapur. Tak lama, ia muncul dengan celemek yang masih terpasang di pinggangnya yang tegap. Senyumnya mampu meluruhkan separuh dari kepenatanku. Baru saja, jawabku sambil meletakkan tas jinjing dan map-map kerjaku di atas konsol. Sepertinya enak. Adrian berjalan mendekat, mengecup keningku lembut. Hanya aglio e olio. Aku tahu kamu suka yang simpel kalau sedang lelah. Inilah Adrian Wijaya, suamiku. Pria yang kunikahi 3 tahun lalu. Yang pesonanya tidak pernah luntur. Kami adalah tim yang sempurna. Aku, Nadia, adalah sang arsitek, otak kreatif di balik firma desain interior yang sedang naik daun. Nadi Ruang. Sementara Adrian, dengan latar belakang ekonominya, adalah manajer investasi kami. Ia yang mengelola semua keuangan, memastikan setiap rupiah dari hasil kerja kerasku berputar dan berbuah di tempat yang tepat. Kamu fokus saja ciptakan karya, biar aku yang ciptakan masa depan kita. Begitu katanya dulu. Dan aku mempercayainya. Sepenuhnya. Seluruh rekeningku, baik pribadi maupun bisnis, ia punya akses penuh. Bagiku, itu bukan kecerobohan, melainkan simbol kepercayaan mutlak. Apa gunanya membangun istana jika rajanya tidak mempercayai ratunya? Dan sebaliknya, Adrian adalah manajer terbaik, bukan hanya untuk uangku, tapi juga untuk hatiku. Ia yang mengingatkanku untuk makan saat aku lupa, yang memijat kakiku saat pegal, dan yang selalu berkata, "Kamu hebat, Nadia," di saat aku merasa paling rapuh. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, kami makan malam di meja kecil di balkon, ditemani kerlip lampu kota. Adrian bercerita tentang fluktuasi saham dan peluang investasi baru di bidang properti. Aku mendengarkan dengan separuh perhatian, lebih fokus pada cara matanya berbinar saat berbicara tentang proyek masa depan kita. Proyek di Bali sepertinya akan segera tembus. Aku sudah bicara dengan beberapa pihak, katanya sambil menyuapkan pasta ke mulutnya. Kalau itu berhasil, kita bisa mulai memikirkan rumah impian kita yang di puncak, yang ada studio kacanya untukmu. Aku tersenyum. Rumah itu adalah impian kami berdua. Tempat di mana anak-anak kami akan berlarian nanti. Semua kerja kerasku, semua lembur hingga larut malam, semuanya terasa sepadan demi impian itu. Semua berkat kamu, Ed, ujarku tulus. Aku tidak akan bisa fokus sebesar ini kalau tidak ada kamu yang mengurus semuanya di belakang layar. Adrian meraih tanganku di atas meja, menggenggamnya erat. Kita tim, sayang, selalu. Malam itu aku tidur dalam pelukannya, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku memiliki segalanya, karir yang cemerlang, masa depan finansial yang aman, dan seorang suami yang memujaku. Aku tertidur dengan keyakinan penuh bahwa pondasi kepercayaan yang kubangun di atas cinta ini begitu kokoh, tak akan lekang oleh badai apapun. Betapa naifnya aku. Seminggu kemudian, retakan pertama mulai muncul. Awalnya begitu halus, nyaris tak terlihat. Aku sedang membuat kopi di pantry kantor ketika ponselku bergetar. Pesan WhatsApp dari Adrian. "Sayang, aku transfer 15 juta ya dari rekening bersama. Ada kebutuhan mendadak untuk DP vendor. Nanti malam aku jelaskan." Aku mengerutkan kening. Vendor apa? Bukankah semua investasi besar selalu kami diskusikan lebih dulu? Tapi aku menepisnya. Mungkin memang ada peluang bagus yang butuh gerak cepat. Adrian lebih paham soal itu. Aku hanya membalas singkat. "Oke, sayang." Kejanggalan berikutnya terjadi beberapa hari setelahnya. Malam itu,
Kami sedang menonton film di sofa. Ponsel Adrian yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan notifikasi pesan di layar kunci. Aku tidak sengaja membacanya. Nama pengirimnya, Clara, dengan emoji hati berwarna merah jambu di sebelahnya. Pesannya singkat. Makasih banyak ya buat hari ini, Mas. Aku seneng banget. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Clara? Siapa? Sayang, ponselmu, kataku. Mencoba menjaga nada suaraku tetap santai. Adrian menoleh, dan secepat kilat ia meraih ponselnya. Ada sepersekian detik kepanikan di matanya sebelum ia berhasil memasang senyum tenangnya. Oh, iya. Ia mengetik balasan singkat lalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Siapa? Tanyaku. Tak bisa menahan diri. Clara, sepupuku yang dari Bandung, yang pernah kuceritakan. Dia baru pindah ke Jakarta. Tadi aku bantu dia cari-cari kosan. Jawabnya lancar. Terlalu lancar. Aku mencoba mengingat. Apa Adrian pernah cerita punya sepupu bernama Clara? Seingatku tidak. Tapi mungkin aku yang lupa. Aku tidak mau memulai pertengkaran hanya karena sebuah kecurigaan bodoh. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, mencoba kembali fokus pada film. Namun, benih keraguan itu telah tertanam. Puncaknya adalah ketika aku sedang merapikan laci di kamar tidur kami. Aku menemukan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua, terselip di antara tumpukan kaos kaki Adrian. Kotak dari sebuah toko perhiasan ternama. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Kosong, tapi di dalamnya ada struk pembelian. Sebuah kalung berlian dengan liontin inisial C. Tanggal pembeliannya 2 minggu yang lalu. Harganya 25 juta rupiah. Perutku terasa mulas. Ini pasti bukan untukku. Ulang tahunku masih 6 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan kami juga sudah lewat. Lalu untuk siapa? Malamnya, aku menanyakannya dengan hati-hati. Ed, tadi aku nemu kotak perhiasan di laci. Kamu beli kalung? Adrian yang sedang membaca buku di tempat tidur tampak terkejut. Tapi lagi-lagi, ia dengan cepat menguasai diri. Ia tertawa kecil, seolah aku baru saja membongkar rahasia paling lucu. Astaga, kamu ini memang detektif. Ya, itu hadiah untuk ibu. Sayang, ulang tahunnya kan bulan depan, katanya sambil menutup bukunya. Aku sengaja beli dari sekarang mumpung kemarin ada diskon. Tadinya mau jadi kejutan buat beliau. Kenapa inisialnya C? Nama gadis ibuku kan Citra. Kamu lupa? Ya. Aku terdiam. Benar. Nama kecil ibunya memang Citra. Alasan yang masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi kenapa hatiku menolaknya? Kenapa penjelasan logisnya terasa seperti sebuah skenario yang telah disiapkan dengan matang? Oh, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Maaf, aku tidak bermaksud merusak kejutanmu. Tidak apa-apa, katanya sambil menarikku ke dalam pelukannya. Kamu hanya terlalu penasaran. Sekarang tidur. Ya, besok kamu harus bertemu klien penting. Aku memejamkan mata, namun benakku terjaga. Setiap penjelasan Adrian, meski terdengar sempurna, meninggalkan jejak aneh. Seperti sebuah nada sumbang dalam sebuah orkestra yang megah. Aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis, dan di bawahnya, aku bisa merasakan kegelapan yang dingin dan dalam. Seminggu kemudian, retakan pertama mulai muncul. Awalnya begitu halus, nyaris tak terlihat. Aku sedang membuat kopi di pantry kantor ketika ponselku bergetar. Pesan WhatsApp dari Adrian. Sayang, aku transfer 15 juta ya dari rekening bersama. Ada kebutuhan mendadak untuk DP vendor. Nanti malam aku jelaskan. Aku mengerutkan kening. Vendor apa? Bukankah semua investasi besar selalu kami diskusikan lebih dulu? Tapi aku menepisnya. Mungkin memang ada peluang bagus yang butuh gerak cepat. Adrian lebih paham soal itu. Aku hanya membalas singkat. Oke, sayang. Kejanggalan berikutnya terjadi beberapa hari setelahnya. Malam itu, kami sedang menonton film di sofa. Ponsel Adrian yang tergeletak di meja bergetar,
menampilkan notifikasi pesan di layar kunci. Aku tidak sengaja membacanya. Nama pengirimnya, Clara, dengan emoji hati berwarna merah jambu di sebelahnya. Pesannya singkat. Makasih banyak ya buat hari ini, Mas. Aku seneng banget. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Clara? Siapa? Sayang, ponselmu, kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap santai. Adrian menoleh, dan secepat kilat ia meraih ponselnya. Ada sepersekian detik kepanikan di matanya sebelum ia berhasil memasang senyum tenangnya. Oh, iya. Ia mengetik balasan singkat lalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Siapa? Tanyaku. Tak bisa menahan diri. Clara, sepupuku yang dari Bandung, yang pernah kuceritakan. Dia baru pindah ke Jakarta. Tadi aku bantu dia cari-cari kosan. Jawabnya lancar. Terlalu lancar. Aku mencoba mengingat. Apa Adrian pernah cerita punya sepupu bernama Clara? Seingatku tidak. Tapi mungkin aku yang lupa. Aku tidak mau memulai pertengkaran hanya karena sebuah kecurigaan bodoh. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, mencoba kembali fokus pada film. Namun, benih keraguan itu telah tertanam. Puncaknya adalah ketika aku sedang merapikan laci di kamar tidur kami. Aku menemukan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua, terselip di antara tumpukan kaos kaki Adrian. Kotak dari sebuah toko perhiasan ternama. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Kosong, tapi di dalamnya ada struk pembelian. Sebuah kalung berlian dengan liontin inisial C. Tanggal pembeliannya 2 minggu yang lalu. Harganya 25 juta rupiah. Perutku terasa mulas. Ini pasti bukan untukku. Ulang tahunku masih 6 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan kami juga sudah lewat. Lalu untuk siapa? Malamnya, aku menanyakannya dengan hati-hati. Ed, tadi aku nemu kotak perhiasan di laci. Kamu beli kalung? Adrian yang sedang membaca buku di tempat tidur tampak terkejut. Tapi lagi-lagi, ia dengan cepat menguasai diri. Ia tertawa kecil, seolah aku baru saja membongkar rahasia paling lucu. Astaga, kamu ini memang detektif. Ya, itu hadiah untuk ibu. Sayang, ulang tahunnya kan bulan depan, katanya sambil menutup bukunya. Aku sengaja beli dari sekarang mumpung kemarin ada diskon. Tadinya mau jadi kejutan buat beliau. Kenapa inisialnya C? Nama gadis ibuku kan Citra. Kamu lupa, ya? Aku terdiam. Benar, nama kecil ibunya memang Citra. Alasan yang masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi kenapa hatiku menolaknya? Kenapa penjelasan logisnya terasa seperti sebuah skenario yang telah disiapkan dengan matang? Oh, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Maaf, aku tidak bermaksud merusak kejutanmu. Tidak apa-apa, katanya sambil menarikku ke dalam pelukannya. Kamu hanya terlalu penasaran. Sekarang tidur. Ya, besok kamu harus bertemu klien penting. Aku memejamkan mata, namun benakku terjaga. Setiap penjelasan Adrian, meski terdengar sempurna, meninggalkan jejak aneh. Seperti sebuah nada sumbang dalam sebuah orkestra yang megah. Aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis, dan di bawahnya, aku bisa merasakan kegelapan yang dingin dan dalam. Aku membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Jantungku yang tadinya berdetak pelan karena kantuk, kini berpacu seperti genderang perang. 250 juta rupiah. Angka nolnya terasa menusuk mataku. Ini adalah rekening operasional perusahaanku. Uang untuk membayar gaji karyawan, membeli material dari pemasok, membayar sewa kantor. Ini adalah darah dari bisnis yang kubangun dari nol. Dan nama penerimanya, Eternity WO. WO, Wedding Organizer? Tanganku gemetar hebat saat aku mencoba menekan nomor Adrian. Nada sambung terasa seperti siksaan yang berlangsung selamanya. Halo, sayang, kok belum tidur? Suara Adrian di seberang sana terdengar santai. Adrian, suaraku serak. Baru saja ada notifikasi dari rekening Nadi Ruang. Ada transfer keluar 250 juta.
rekening atas nama Eternity WO. Apa itu? Hening sejenak di seberang sana. Cukup lama hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga. Oh, itu. Akhirnya ia bersuara. Nadanya sedikit terlalu ceria. Iya, sayang. Maaf aku lupa sekali memberitahumu. Itu peluang investasi properti di Sentul. Temanku yang menawarkannya. Harus cepat. Depositnya hangus kalau tidak dibayarkan malam ini juga. Untungnya besar sekali. Bisa 2 kali lipat dalam 6 bulan. Ini untuk masa depan kita. Setiap kata terasa seperti kebohongan yang dirangkai dengan buruk. Investasi properti? Kenapa dibayarkan ke sebuah wedding organizer? Kenapa menggunakan rekening operasional perusahaan tanpa memberitahuku lebih dulu? Investasi properti ke wedding organizer. Tanyaku pelan. Setiap kata terasa berat di lidah. Iya, itu. Nama perusahaannya memang itu. Dia diversifikasi bisnis. Sekarang merambah ke properti juga. Unik, kan? Adrian tertawa kecil. Tawa yang terdengar kosong dan panik. Sudah, kamu jangan khawatir. Semuanya aman terkendali. Ini demi rumah kita di puncak. Nat, percaya sama aku, ya? Percaya. Kata itu kini terasa seperti racun. Kenapa kamu tidak meneleponku dulu? Ed, ini uang operasional perusahaan. Desaku, suaraku mulai bergetar. Aku meneleponmu tadi, tapi tidak diangkat. Mungkin kamu sedang sibuk. Ini kesempatannya terbatas sekali. Sayang, aku harus ambil keputusan cepat. Maafkan aku, ya? Besok pagi aku ganti uangnya dari rekening investasi kita. Kamu tenang saja. Aku tahu dia bohong. Ponselku ada di sisiku sepanjang malam. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab darinya. Oke, jawabku dingin. Tiba-tiba merasa sangat lelah. Kita bicara besok. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku menatap layar laptopku. Pada desain lobi hotel yang indah dan mewah. Tiba-tiba semua terasa palsu. Sama seperti pernikahanku. Dinding kaca yang mengelilingi surga kecilku tidak lagi hanya retak. Malam itu, dinding itu pecah berkeping-keping. Dan aku bisa merasakan angin dingin dari kenyataan yang brutal mulai menerpa wajahku. Aku tidak pulang malam itu. Aku menyuruh Adrian tidak perlu menjemput. Dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaan hingga pagi. Bohong. Aku tidak bisa menatap wajahnya. Aku tidak sanggup berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di kantor yang sunyi dan dingin, ditemani secangkir kopi hitam pekat, aku memulai investigasiku sendiri. Bukan lagi sebagai Nadia sang istri yang penuh cinta, tapi sebagai seorang auditor yang mencari kebenaran pahit. Dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi, kini digantikan oleh kekakuan yang dingin, aku membuka laptop dan masuk ke portal internet banking. Target pertamaku adalah transfer 250 juta itu. Aku mencatat nomor rekening penerima. Eternity WO. Sebuah pencarian Google cepat memberiku alamat dan situs web mereka. Sebuah WO kelas atas yang berbasis di Jakarta Selatan. Spesialis pernikahan mewah. Tidak ada satupun kata tentang properti atau investasi di situs mereka. Kebohongan Adrian telanjang bulat di hadapanku. Tapi aku tidak berhenti di situ. Jika ada satu kebohongan besar, pasti ada ratusan kebohongan kecil yang menyangganya. Aku mengunduh laporan rekening koran dari 3 akun sekaligus. Rekening bisnisku, rekening gaji pribadiku, dan rekening bersama kami. Laporan untuk 1 tahun terakhir. Dengan spidol stabilo 3 warna, aku mulai bekerja. Merah untuk transaksi yang jelas-jelas mencurigakan. Kuning untuk yang terasa janggal. Hijau untuk pengeluaran rutin kami. Dalam 1 jam, kertas-kertas laporan di mejaku sudah penuh dengan warna merah dan kuning. Polanya mulai terbentuk. Sebuah narasi mengerikan tentang pengkhianatan. Ada transfer rutin setiap bulan, masing-masing sebesar 15 juta rupiah, ke sebuah rekening pribadi atas nama Clara Anindita Putri. Clara, nama yang sama dari notifikasi ponsel tempo hari. Aku merasakan gelombang mual menghantamku. Jadi, bantuan mencari kosan,
Itu adalah uang bulanan? Lalu ada pengeluaran-pengeluaran besar lainnya. 3 bulan lalu, debit 85 juta rupiah dari rekening bersama kami ke The Grand Ballroom Hotel Majestic. Deskripsi: Dep Venue Wedding ANC. 2 bulan lalu, debit 50 juta rupiah dari rekening bisnisku ke Gaun Pengantin Eleganza. 5 minggu lalu, debit 25 juta rupiah dari rekening pribadiku ke toko perhiasan ternama. Tanggalnya cocok dengan struk kalung berlian yang kutemukan. Inisial C. Itu bukan untuk Citra, Ibu Adrian. Itu untuk Clara. Setiap minggu selama 2 bulan terakhir, ada transaksi di kafe-kafe mahal, butik-butik desainer, dan restoran mewah yang belum pernah kami kunjungi bersama. Semuanya ada di sana. Hitam di atas putih. Jejak digital dari perselingkuhan dan penipuan yang rapi. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia melakukannya dengan uangku. Setiap tetes keringatku, setiap malam tanpa tidurku, setiap pengorbanan yang kulakukan demi masa depan kami, ternyata kugunakan untuk mendanai kehidupan ganda suamiku. Dia membangun istana untuk wanita lain menggunakan batu bata yang kususun dengan susah payah. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasa sakitnya begitu fisik, seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungku hingga kering. Aku menatap tumpukan kertas di hadapanku. Ini bukan lagi sekadar firasat atau kecurigaan. Ini adalah bukti. Amunisi. Aku meraih ponselku. Dengan jari-jari yang dingin seperti es, aku mengetik nama Clara Anindita Putri di kolom pencarian Instagram. Aku harus melihat wajahnya. Aku harus tahu siapa wanita yang telah menikmati hasil kerjaku, yang akan berdiri di altar bersama suamiku. Profil itu tidak dikunci. Foto profilnya membuat duniaku berhenti berputar. Adrian merangkul pinggang seorang wanita dari belakang, mencium pipinya dengan mesra. Wanita itu, Clara, tertawa lebar ke arah kamera, matanya menyipit bahagia. Mereka berdiri di depan sebuah air terjun di Bali, tempat yang sama di mana Adrian melamarku 4 tahun lalu. Di leher Clara, melingkar kalung berlian dengan liontin C yang familiar. Bio profilnya singkat dan menusuk. Future Mrs. Wijaya. Counting down the days. Cincin. Darahku seolah surut dari wajahku. Aku menggulir ke bawah, melewati puluhan foto yang terasa seperti adegan dari film horor tentang hidupku. Ada foto tangan mereka yang saling bertaut, memamerkan cincin pertunangan di jari manis Clara. Cincin yang desainnya pernah kurancang iseng di buku sketsaku dan kutunjukkan pada Adrian sebagai cincin impianku. Ada foto mereka sedang mencicipi kue pernikahan. Foto mereka di depan sebuah rumah yang sedang direnovasi. Keterangan fotonya, tidak sabar menempati surga kecil kita, Mas A. Setiap foto adalah tamparan. Setiap komentar dari teman-temannya yang berisi ucapan selamat dan doa terasa seperti ejekan. Mereka membangun sebuah kehidupan paralel yang sempurna. Sebuah cerminan bengkok dari semua impian dan harapanku. Dan aku adalah sponsornya yang bodoh dan tidak sadar. Aku terus menggulir, seolah menyiksa diriku sendiri adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Sampai aku tiba di sebuah unggahan Instagram story dari salah satu teman dekat Clara. Unggahan itu baru dibuat beberapa jam yang lalu. Sebuah bumerang gelas-gelas sampanye yang sedang bersulang, dengan stiker bertuliskan, Bridal Shower Time. Lalu, story berikutnya. Dan di sanalah pukulan terakhir yang menghancurkanku hingga tak bersisa. Sebuah foto undangan pernikahan digital yang elegan, dengan latar belakang bunga lili putih dan aksen emas. Desainnya indah, mewah, dan berkelas. Aku bahkan sempat berpikir, desain yang bagus, sebelum mataku fokus pada tulisan di tengahnya. Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan putra-putri kami. Clara Anindita Putri, putri dari Bapak Hartono O Ibu Widya. Dengan Adrian Wijaya, putra dari Bapak almarhum Suryo Wijaya Ibu Citra. Di bawah nama mereka, tertera tanggal dan waktu. Akad nikah resepsi, Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. The Grand Ballroom, Hotel Majestic,
Sabtu ini, 3 hari lagi, ponsel terlepas dari genggamanku yang lemas. Jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Sini, ruangan kantor yang besar dan kosong ini tiba-tiba terasa menyesakan. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk membeku, menatap kosong ke dinding di hadapanku. Semuanya menjadi jelas. Kelembutan Adrian, perhatiannya, janji-janji masa depannya. Semuanya adalah sandiwara. Aku bukan istrinya. Aku adalah banknya. Aku bukan ratunya. Aku adalah bendaharanya. Seluruh hidupku selama 3 tahun terakhir adalah sebuah kebohongan yang rumit dan mahal. Rasa sakit yang awalnya tajam kini berubah menjadi kekosongan yang dingin. Mati rasa. Di tengah kehampaan itu, sebuah pikiran baru mulai terbentuk. Kecil, tapi membara seperti percikan api di padang rumput yang kering. Pernikahan, pesta besar, ratusan tamu, keluarga besar yang terhormat, panggung yang sempurna. Adrian dan Clara ingin sebuah perayaan yang tak terlupakan? Baiklah, aku akan memberikannya. Aku akan datang ke pesta itu. Dan aku akan membawa sebuah kejutan yang akan memastikan tidak akan ada seorang pun, terutama mereka berdua dan keluarga besar mereka, yang akan pernah melupakan hari pernikahan itu. Sampai kapanpun, air mata akhirnya jatuh. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata amarah. Air mata seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, dan kini tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Pertempuran baru saja akan dimulai. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk membeku di lantai kantor yang dingin itu. Mungkin 1 jam, mungkin 3. Waktu terasa berhenti. Dunia di luar jendela mulai memudar dari hitam pekat menjadi kelabu, lalu perlahan diwarnai sapuan jingga fajar. Sinar matahari pertama yang menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa di ruanganku terasa seperti sorotan lampu panggung yang menyorot reruntuhan hidupku. Saat itulah ponselku yang tergeletak di lantai bergetar lagi. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meraihnya. Pesan dari Adrian. Selamat pagi, bidadariku. Jangan terlalu lelah. Ya, aku sudah siapkan sarapan favoritmu di rumah. Love you. Pesan itu. Pesan penuh kepalsuan yang manis itu menjadi pemicunya. Sesuatu di dalam diriku patah. Bukan patah seperti kemarin. Kemarin adalah kehancuran yang rapuh. Yang ini berbeda. Ini adalah patahan tektonik yang menggeser segalanya. Memunculkan sesuatu yang baru dan keras dari inti bumi yang panas. Isak tangis yang sejak tadi tertahan akhirnya meledak. Aku menangis. Bukan tangisan lirih seorang korban, tapi raungan penuh amarah dari seseorang yang dikhianati hingga ke tulang sumsum. Aku meremas ponsel di tangan, membayangkan sedang meremukan wajahnya yang munafik. Aku menangis untuk Nadia yang naif, yang bekerja siang malam demi mimpi palsu. Aku menangis untuk setiap kebohongan yang kutelan bulat-bulat, untuk setiap kecurigaan yang kupendam demi menjaga kedamaian. Aku menangisi kebodohanku. Tangisan itu berlangsung lama, menguras habis sisa-sisa kesedihanku, menyisakan kekosongan yang hampa. Dan di dalam kehampaan itulah, resolusi mulai terbentuk. Apa yang akan kulakukan? Melabraknya di rumah? Berteriak? Melempar barang-barang? Menunjukkan bukti-bukti yang sudah kukumpulkan? Lalu apa? Dia akan bersujud, memohon ampun. Dia akan mengeluarkan 1001 alasan, menyalahkan keadaan, mungkin bahkan menyalahkan Clara yang menjebaknya. Dia akan menggunakan semua pesonanya, semua kenangan manis kami, untuk melunakanku. Dan mungkin, di titik terlemahku, aku akan goyah. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Penghinaan ini terlalu dalam untuk diselesaikan di ruang privat. Aib ini terlalu besar untuk ditutupi dinding apartemen kami. Dia membangun panggung kebahagiaannya di depan umum dengan uangku. Maka, aku akan meruntuhkan panggung itu di depan umum yang sama. Aku bangkit berdiri. Kakiku terasa kaku, tapi punggungku tegak. Aku berjalan ke kamar mandi kantor, menatap pantulan diriku di cermin. Mataku bengkak dan merah, wajahku pucat pasi.
Tapi di sorot mataku, ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, tajam, dan tak kenal ampun. Air mata ini sudah cukup. Kini saatnya mengubahnya menjadi baja. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk membalas pesan Adrian, tapi untuk mencari nama di Google. Pengacara perceraian penipuan aset terbaik di Jakarta. Pertunjukan balas dendamku membutuhkan sutradara yang andal. Aku tidak pulang. Aku memesan kamar di sebuah hotel bisnis di pusat kota, menjadikannya markas sementara. Dari sana, aku membuat sebuah panggilan telepon yang mengubah arah permainanku. Kantor Hukum Prawiro Rekan, selamat siang. Selamat siang. Saya ingin bicara dengan Ibu Sinta Prawiro. Ini urusan yang sangat mendesak. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di seberang wanita paling ditakuti di dunia hukum keluarga Jakarta. Ibu Sinta adalah wanita berusia akhir 40-an, dengan rambut disanggul rapi tanpa satu helai pun yang berantakan. Tatapannya tajam di balik kacamata berbingkai tegas. Ia tidak memancarkan kehangatan, ia memancarkan kompetensi. Jadi, Bu Nadia, katanya setelah aku menyelesaikan ceritaku, suaranya tenang dan terukur. Anda datang ke sini bukan sebagai istri yang patah hati, tapi sebagai klien yang dirugikan secara finansial. Saya suka itu. Aku meletakkan sebuah map tebal di atas meja mahoni di antara kami. Di dalamnya ada semua yang kutemukan semalam. Salinan laporan rekening koran yang sudah kutandai, tangkapan layar profil Instagram Clara, situs web Eternity.wo, dan rincian transaksi mencurigakan lainnya yang telah kusun dalam sebuah spreadsheet. Ibu Sinta membuka map itu dan memeriksanya lembar demi lembar. Alisnya sedikit terangkat. Sebuah ekspresi yang kurasakan sebagai pujian tertinggi darinya. Anda sudah melakukan separuh pekerjaan saya, Bu Nadia. Ini bukti yang sangat kuat. Komentarnya, ini bukan sekadar kasus perselingkuhan yang berujung perceraian. Ini adalah kasus penggelapan dalam jabatan, karena suami Anda bertindak sebagai manajer keuangan Anda, sekaligus penipuan. Kita bisa menuntutnya secara pidana dan perdata. Mendengar kata-kata itu, penggelapan, penipuan, pidana, memberi kekuatan aneh bagiku. Kemarahanku kini memiliki nama hukum. Penderitaanku bisa dikuantifikasi dalam pasal-pasal KUHP. Saya tidak hanya ingin bercerai, Bu Sinta. Kataku, suaraku mantap. Saya ingin semua yang telah dia ambil kembali. Setiap rupiah. Dan saya ingin dia dan wanita itu merasakan malu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus seumur hidup mereka. Ibu Sinta tersenyum tipis. Senyum seekor hiu yang mencium bau darah di air. Saya mengerti. Untuk itu, kita perlu amunisi yang lebih tak terbantahkan. Saya akan menugaskan seorang akuntan forensik dari tim kami untuk melacak aliran dana ini secara profesional. Laporannya akan menjadi bukti sah di mata hukum dan, jika perlu, di mata publik. Kita akan siapkan somasi, gugatan perdata, dan laporan polisi. Lakukan, jawabku tanpa ragu. Berapapun biayanya. Bagus, kata Ibu Sinta sambil menutup map. Sekarang, mari kita bicarakan strateginya. Anda bilang pernikahan itu hari Sabtu ini. Aku mengangguk. 3 hari lagi. Waktu yang sangat sempit, tapi cukup, ujarnya. Sebuah resepsi pernikahan yang mewah adalah panggung yang sempurna. Kita tidak akan mengirim surat somasi sekarang. Kita akan mengantarkannya langsung. Di hari pernikahannya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa tidak sendirian. Aku kini punya sekutu. Seorang jenderal yang akan membantuku merancang pertempuran paling epik dalam hidupku. Bukti finansial dan legal sudah berada di tangan yang tepat. Tapi untuk sebuah serangan yang presisi, aku butuh informasi intelijen. Aku harus tahu medan pertempuran dari dalam. Siapa keluarga Hartono? Apa reputasi mereka? Apa yang paling mereka takuti? Aku kembali membuka profil Instagram Clara. Kali ini, aku tidak melihat foto-fotonya, tapi daftar pengikut dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Aku memperhatikan satu nama, Rika Pratiwi, yang dulunya sering meninggalkan komentar penuh emoji hati di unggahan Clara. Namun,
Dalam 3 bulan terakhir, interaksinya berhenti total. Rika bahkan sudah tidak mengikuti Clara lagi. Sesuatu telah terjadi di antara mereka. Dengan sedikit harapan, aku memberanikan diri mengirim pesan langsung ke Rika. Malam, Mbak Rika. Maaf mengganggu. Nama saya Nadia. Saya melihat Anda pernah berteman baik dengan Clara Hartono. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya diskusikan dengannya. Bisakah kita bertemu sebentar? Saya jamin ini bukan hal sepele. 1 jam menunggu dalam kecemasan. Akhirnya pesanku dibaca dan dibalas. Di mana? Kami bertemu keesokan harinya di sebuah kafe yang tenang di Kemang. Rika adalah seorang wanita modis dengan tatapan mata yang waspada. Kamu siapa? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Saya istri Adrian Wijaya. Jawabku pelan. Mata Rika membelalak kaget, lalu berubah menjadi simpati, dan akhirnya kilatan amarah. Aku sudah menduga ada yang tidak beres. Desisnya, perempuan ular itu. Ternyata, dugaanku benar. Rika dan Clara dulunya sahabat dekat dan rekan bisnis dalam sebuah usaha rintisan di bidang fashion. Hingga 3 bulan lalu, Clara tiba-tiba mengkhianatinya, mencuri desain dan daftar klien mereka, lalu mendepak Rika dari perusahaan yang mereka bangun bersama. Itu terjadi tepat setelah Clara mulai menjalin hubungan serius dengan Adrian, yang menurut Rika, memberinya modal besar. Dia selalu terobsesi dengan kekayaan dan status. Cerita Rika dengan nada getir. Dan keluarganya lebih parah lagi. Pak Hartono dan Bu Widya itu orang kaya baru yang mati-matian ingin diterima di kalangan sosialita atas. Mereka menganggap pernikahan Clara dengan Adrian adalah tiket emas mereka. Tiket emas? Tanyaku. Iya. Adrian memperkenalkan diri sebagai investor sukses dari keluarga Wijaya yang terpandang. Keluarga Hartono menelan semua ceritanya bulat-bulat. Mereka sudah menyebar undangan ke seluruh kolega bisnis dan rival sosialita mereka. Pernikahan ini adalah ajang pamer terbesar dalam hidup mereka. Bagi mereka, kehilangan muka di depan umum lebih buruk daripada kematian. Aku mendengarkan dengan saksama. Setiap kata Rika adalah potongan puzzle yang kubutuhkan. Aku sekarang tahu titik lemah mereka. Bukan hati mereka, tapi harga diri mereka. Kebanggaan semu mereka yang dibangun di atas kebohongan. Rika, kataku, menatap matanya lekat-lekat. Aku akan datang ke pernikahan itu. Dan aku akan membongkar semuanya. Rika terdiam sejenak. Lalu sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Apa yang kamu butuhkan? Denah ballroom? Rundown acara? Daftar tamu kehormatan? Anggap saja ini balas dendamku juga. Malam itu, aku pulang dengan sekutu baru dan informasi yang tak ternilai. Rencanaku bukan lagi sekadar ledakan emosi. Kini, ia memiliki target, strategi, dan peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Hari Kamis, 48 jam sebelum hari H. Inilah bagian tersulit. Aku harus pulang dan berhadapan dengan Adrian. Aku harus mengenakan topeng. Ketika aku tiba di apartemen, dia menyambutku dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Sayang, kamu dari mana saja? Aku khawatir sekali. Aku telepon tidak diangkat. Aku datangi kantormu, katanya kamu tidak di sana. Aku menginap di tempat teman, jawabku singkat, mencoba terdengar lelah. Ada masalah pribadi. Aku butuh waktu sendiri. Dia memelukku. Rasanya seperti dipeluk oleh seekor ular berbisa. Aku harus menahan setiap otot di tubuhku agar tidak mendorongnya menjauh. Kalau ada masalah, cerita sama aku. Nat, kita ini tim. Tim. Kata itu membuat perutku mual. Malam itu adalah sebuah pertunjukan teater yang menyiksa. Kami makan malam bersama. Dia menyajikan steak kesukaanku. Dia bercerita dengan antusias tentang perkembangan investasi Sentul. Itu, merangkai kebohongan demi kebohongan dengan begitu mudahnya. Aku sudah bertemu notarisnya. Semuanya lancar. Dalam beberapa bulan, kita akan panen besar. Katanya. Matanya berbinar penuh kepalsuan. Aku hanya mengangguk. Sesekali mengajukan pertanyaan polos. Oh ya? Notarisnya siapa namanya? Kantornya di mana?
Aku jadi penasaran. Setiap jawaban yang dia berikan, setiap nama fiktif yang dia sebutkan, kurekam dalam benakku. Ini semua akan menjadi bagian dari presentasiku nanti. Saat kami bersiap untuk tidur, dia menatapku dengan tatapan lembutnya yang dulu selalu membuatku luluh. Kamu aneh sekali 2 hari ini. Sayang, kamu marah padaku. Tidak, jawabku sambil membalikkan badan, memunggunginya. Hanya sangat lelah. Proyek seminyak itu benar-benar menguras tenaga. Kalau begitu, Sabtu ini kita harus santai seharian penuh, katanya sambil memelukku dari belakang. Tangannya mengelus perutku. Aku ada meeting penting pagi hari, tapi setelah itu, waktuku sepenuhnya untukmu. Meeting penting. Aku hampir tertawa histeris. Kepalanya bersandar di bahuku. Napasnya yang teratur terasa panas di kulitku. Aku memejamkan mata, membayangkan hari Sabtu. Membayangkan wajahnya saat topengku akhirnya terbuka, dan topengnya kurobek paksa di depan semua orang. Setelah dia tertidur, aku bangkit pelan dan berjalan ke ruang ganti. Di barisan gaun-gaun kerjaku, tergantung sebuah tas pakaian baru. Aku membukanya tanpa suara. Di dalamnya, sebuah gaun bodycon berwarna merah darah. Bahannya tebal, potongannya tegas dan elegan. Gaun itu bukan gaun seorang tamu. Bukan gaun seorang korban. Itu adalah gaun perang. Seragamku untuk hari perhitungan. Memandangnya memberiku kekuatan untuk bertahan melewati 48 jam neraka ini. Jumat malam. Malam terakhir sebelum pertempuran. Aku memberitahu Adrian bahwa aku harus menghadiri acara makan malam penting bersama klien dari Singapura. Sebuah kebohongan lagi. Tapi ini yang terakhir. Kenyataannya, aku berada di sebuah kamar suite di lantai 25 Hotel Majestic. Hotel yang sama tempat neraka akan pecah esok hari. Dari jendelaku, aku bisa melihat kru sedang mendekorasi grand ballroom di lantai bawah dengan ribuan bunga putih. Panggung sandiwara mereka sedang disiapkan. Ruang tamuku telah berubah menjadi ruang komando. Ibu Sinta duduk di sofa, meninjau dokumen hukum untuk terakhir kalinya. Di meja kopi, tumpukan berkas yang telah disiapkan oleh akuntan forensik tersusun rapi, masing-masing dijilid dengan label bukti. Sebuah laptop terhubung ke proyektor portabel, menampilkan slide pertama dari presentasi PowerPoint berjudul Skema Pendanaan Pernikahan Adrian Wijaya ke Clara Hartono, sebuah studi kasus penipuan. Semua sudah siap, kata Ibu Sinta. Suaranya memecah kesunyian. Tim saya akan berada di lokasi mulai pukul 9 pagi, menyamar sebagai tamu. 2 orang petugas dari firma kami akan siap dengan surat sita aset untuk mobil yang dijadikan mahar oleh suami Anda. Semuanya atas nama Anda, tentu saja. Presentasinya, tanyaku, sudah di tangan teknisi yang kita sewa. Dia akan menyambungkannya ke sistem proyektor utama ballroom tepat sebelum acara. Begitu Anda memberikan sinyal, katakanlah, Anda menjatuhkan sapu tangan merah Anda, dia akan menayangkannya. Aku mengangguk, merasakan ketegangan yang dingin menjalari tulang punggungku. Ingat, Bu Nadia, lanjut Ibu Sinta, menatapku dengan tajam. Esok, Anda bukan istri yang tersakiti. Anda adalah seorang kreditur yang menagih utang. Anda adalah korban kejahatan yang menuntut keadilan. Tetap tenang, biarkan bukti yang berteriak. Emosi Anda adalah kekuatan Anda, tapi kendalikan. Jangan biarkan mereka melihat Anda hancur. Biarkan mereka yang hancur. Setelah Ibu Sinta dan timnya pergi, aku berdiri sendirian di depan jendela besar. Kota Jakarta terbentang di bawahku seperti permadani permata yang berkilauan. Besok, di salah satu titik gemerlap itu, sebuah drama akan berlangsung. Drama yang kusutradarai sendiri. Rasa sakit itu masih ada. Tentu saja. Sebuah lubang hitam di dadaku yang mungkin tidak akan pernah terisi penuh. Tapi kini, lubang itu dikelilingi oleh dinding baja. Aku memikirkan Nadia yang dulu, yang akan menangis histeris dan hancur berkeping-keping. Wanita itu sudah mati. Dia mati di lantai kantornya 3 hari yang lalu. Aku menatap pantulanku di kaca jendela. Wanita yang balas menatapku tampak lebih tua, lebih dingin,
Tapi sorot matanya menyala dengan tujuan yang jelas. Besok, aku tidak akan datang untuk meratapi akhir pernikahanku. Aku akan datang untuk merayakan awal dari kehidupanku yang baru. Kehidupan di mana aku memegang kendali. Aku mengambil napas dalam-dalam. Badai akan datang esok pagi. Dan aku adalah badai itu sendiri. Pukul 9 pagi, hari Sabtu. Dari jendela kamar suiteku di Hotel Majestic, aku memiliki pemandangan langsung ke lobi utama. Seperti seorang jenderal yang mengamati medan perang dari atas bukit, aku menyaksikan barisan mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Para tamu turun dengan gaun dan setelan jas terbaik mereka. Wajah-wajah yang dipoles sempurna, mengeluarkan aura kemakmuran dan kepentingan. Ironis, mereka datang untuk menyaksikan sebuah perayaan, tanpa tahu mereka akan menjadi penonton baris terdepan dari sebuah eksekusi publik. Aku menyesap air mineral. Jantungku berdetak dengan ritme yang tenang dan mantap. Tidak ada kegugupan, hanya antisipasi yang dingin. Di bawah sana, di Grand Ballroom, aku tahu ribuan tangkai lili putih, bunga favoritku, yang sering kuceritakan pada Adrian, telah dirangkai menjadi dekorasi megah. Aku tahu pilar-pilar kristal berkilauan di bawah cahaya lampu gantung raksasa. Aku tahu semuanya, karena akulah yang membayarnya. Sekitar pukul 9:30, rombongan keluarga Hartono tiba. Pak Hartono berjalan dengan dada membusung, menyalami tamu-tamu penting dengan tawa yang menggelegar. Ibu Widya, istrinya, melayang di sampingnya, perhiasannya berkilauan. Senyumnya adalah campuran kebanggaan dan kesombongan. Mereka adalah raja dan ratu sehari, memamerkan pencapaian terbesar mereka. Berhasil menikahkan putri mereka dengan seorang pria yang mereka yakini adalah tambang emas. Lalu, mobil pengantin tiba. Sebuah Alphard putih bersih yang dihiasi pita-pita satin. Pintu terbuka. Adrian melangkah keluar lebih dulu. Tampak luar biasa tampan dalam setelan jas berwarna abu-abu arang. Dia tersenyum, melambai pada beberapa kerabat. Terlihat begitu nyaman dalam perannya sebagai mempelai pria yang sukses dan berbahagia. Dia adalah aktor terbaik yang pernah ku kenal. Kemudian, Clara keluar, dibantu oleh beberapa pengiring. Gaun pengantinnya memang indah, berekor panjang dengan taburan mutiara. Wajahnya yang dipoles riasan mahal tampak berseri-seri. Dia adalah gambaran sempurna seorang pengantin wanita yang impiannya menjadi kenyataan. Dia menatap Adrian dengan tatapan memuja. Mereka bergandengan tangan, berjalan memasuki lobi diiringi kilatan kamera dan tepuk tangan. Dari ketinggian kamarku, mereka tampak seperti boneka-boneka kecil dalam sebuah rumah boneka yang kubangun untuk mereka. Aku memundurkan diri dari jendela, melangkah menuju cermin besar di ruang ganti. Aku mengenakan gaun merah darahku. Rambutku kusanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangku. Riasanku minimalis, namun tegas, dengan lipstik merah yang senada dengan gaunku. Aku bukanlah tamu. Aku adalah pernyataan. Ponselku bergetar. Pesan dari Rika, yang sudah berada di dalam ballroom. Penghulu sudah di tempat. Mereka akan segera mulai. Saatnya tiba. Aku mengambil sapu tangan sutra berwarna merah dari atas meja. Inilah satu-satunya aksesoriku. Satu-satunya sinyal yang kubutuhkan. Dengan napas dalam, aku berjalan keluar dari kamar, menuju lift, dan turun ke lantai dasar, menuju panggung sandiwaraku. Aku tidak langsung masuk ke ballroom. Aku menunggu di koridor luar yang remang-remang, di dekat pintu utama yang dijaga oleh 2 orang dari tim Ibu Sinta yang menyamar sebagai staf hotel. Dari celah pintu, aku bisa mendengar suara MC yang berbunga-bunga, memuji-muji kedua mempelai dan keluarga mereka. Perutku terasa dingin, tapi tanganku stabil. Di dalam, suasana begitu hikmat. Adrian duduk bersila di atas bantal bludru, berhadapan dengan Pak Hartono. Di sisinya, Clara duduk menunduk, tampak begitu suci dalam balutan gaun putihnya. Keluarga besar duduk di barisan terdepan. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Penghulu berdeham. Suaranya yang berat menggema melalui pengeras suara. Baik, semua rukun dan syarat tampaknya sudah terpenuhi. Dokumen-dokumen sudah kami periksa dan sah.
Kata itu terdengar seperti lelucon di telingaku. Kepada para saksi, apakah sudah siap? Tanya penghulu itu. Apakah kita bisa memulai prosesi ijab kabul? Itulah isyaratnya. Seorang timku memberi kode, dan pintu ballroom yang besar dan berat itu didorong terbuka dengan gerakan teatrikal. Semua kepala serempak menoleh ke belakang. Keheningan jatuh seperti sehelai kain tebal yang menutupi seluruh ruangan. Di ambang pintu, aku berdiri. Gaun merahku menjadi satu-satunya titik warna dalam lautan putih dan pastel, menyala seperti api di tengah salju. Aku mulai berjalan, langkah demi langkah. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menghasilkan bunyi klik-klak yang menjadi satu-satunya suara di dalam ballroom yang tadinya riuh. Setiap pasang mata terpaku padaku. Aku bisa merasakan kebingungan, keterkejutan, dan bisik-bisik yang mulai merambat seperti sulur tanaman liar. Aku berjalan menyusuri lorong di antara kursi tamu, tatapanku lurus ke depan, tertuju pada panggung kecil di depan. Aku melihat wajah Adrian. Senyumnya membeku, lalu luruh, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan mutlak. Wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Di sebelahnya, Clara menatapku dengan mata membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Riasan bahagianya mulai retak. Aku berhenti sekitar 3 meter dari meja akad. Salah satu timku yang lain, seorang wanita muda yang menyamar sebagai panitia, dengan sigap menghampiriku dan menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel. Gerakannya begitu halus hingga nyaris tak kentara. Aku mengangkat mikrofon itu ke bibirku. Aku tidak menatap Adrian. Aku juga tidak menatap Clara. Aku menatap lurus ke arah bapak penghulu yang tampak kebingungan. Suaraku, saat keluar, tidak bergetar. Suara itu dingin, jernih, dan bergema di setiap sudut ruangan. Maaf, bapak penghulu. Tunggu. Seluruh ruangan menahan napas. Akad ini tidak bisa dilanjutkan. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Lalu, aku menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Karena mahar, seserahan, dan seluruh biaya pernikahan ini adalah hasil kejahatan. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh gumaman kaget yang serempak. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum Pak Hartono sempat berdiri dan berteriak, rencanaku bergerak ke tahap berikutnya dengan presisi sebuah mesin. Lampu ballroom utama sedikit meredup. Layar LED raksasa di belakang pelaminan, yang sedianya akan menayangkan foto-foto romantis Adrian dan Clara, tiba-tiba menyala terang. Bukan foto cinta yang muncul, melainkan sebuah judul besar dengan huruf balok yang tegas. Skema pendanaan pernikahan Adrian Wijaya, Clara Hartono. Sebuah studi kasus penipuan penggelapan aset. Disusun oleh Nadia Kirana, CEO Nadi Ruango, istri sah Adrian Wijaya. Aku mengangkat mikrofon kembali. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu perayaan yang indah ini, kataku dengan nada sopan yang tajam. Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana. Bagi yang belum tahu, saya adalah istri sah dari mempelai pria, Bapak Adrian Wijaya, berdasarkan hukum dan agama, tercatat di KUA Kebayoran Baru. Sebuah foto buku nikah kami yang sah muncul di layar, lengkap dengan tanggal dan nomor registrasi. Gelombang kejutan kedua menghantam para tamu. Dan saya juga, lanjutku sambil menekan tombol di remote kecil di tanganku, adalah sumber pendanaan utama dari seluruh kemewahan yang Anda saksikan hari ini. Slide berikutnya muncul. Sebuah diagram alir yang rumit namun mudah dimengerti. 3 kotak di sisi kiri bertuliskan, rekening bisnis Nadi Ruang, rekening pribadi Nadia K, dan rekening bersama ANN. Dari ketiga kotak itu, puluhan panah mengalir ke berbagai kotak di sisi kanan. Eternity WO, 250 juta rupiah. Gaun pengantin eleganza, 50 juta rupiah. The Grand Ballroom Hotel Majestic, 85 juta rupiah. Catering bintang 5, 120 juta rupiah. Dan seterusnya, lengkap dengan bukti transfer dan tanggalnya. Total biaya di bagian bawah layar menunjukkan angka yang fantastis. 1.547 juta rupiah. Saat itulah, Ibu Sinta melangkah maju dari antara kerumunan tamu. Dengan ketenangan seorang predator,
Ia berjalan lurus ke arah Pak Hartono yang wajahnya sudah memerah padam karena marah dan malu. "Selamat pagi, Bapak Hartono," sapa Ibu Sinta, menyerahkan sebuah map tebal. "Saya Sinta Prawiro, kuasa hukum dari Ibu Nadia Kirana. Ini adalah surat tagihan utang resmi atas nama putri Anda, Clara Anindita Putri, untuk seluruh fasilitas pernikahan yang telah dinikmatinya menggunakan dana klien saya." Kemudian, ia berbalik ke arah Adrian yang masih membeku. "Dan untuk Anda, Bapak Adrian Wijaya," katanya sambil menyerahkan map yang lain. "Ini adalah surat gugatan cerai, tuntutan pengembalian seluruh aset, sekaligus salinan laporan kami ke pihak kepolisian atas tindak pidana penipuan dan penggelapan." Pintu ballroom di bagian samping terbuka. Dua pria berseragam dari sebuah perusahaan leasing masuk, dipandu oleh Rika. Mereka berjalan dengan tenang menuju panggung kecil di mana barang-barang seserahan dipajang. Salah satu dari mereka mengambil mikrofon dari MC yang terbengong. "Permisi, dengan segala hormat, kami dari Auto Prime Finance, bertindak atas nama pemilik sah, Ibu Nadia Kirana. Kami di sini untuk menjalankan perintah penyitaan kembali satu unit mobil Toyota Alphard putih dengan nomor polisi B1 NAT, yang cicilan pembeliannya telah digelapkan." Petugas itu lalu mengambil kunci mobil yang dipajang dengan indah di atas sebuah bantal beludru. Kejutan itu kini bukan lagi hanya digital atau legal. Ia telah menjadi sebuah tindakan fisik yang nyata dan sangat memalukan di depan mata semua orang. Ketenangan yang telah kubangun dengan susah payah akhirnya pecah. Ballroom itu meledak dalam kekacauan. "Tidak mungkin. Ini fitnah," teriak Pak Hartono. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Ibu Widya, Ibunda Clara, mengeluarkan pekikan melengking seperti burung yang sekarat, sebelum akhirnya terkulai lemas di kursinya. Pura-pura pingsan atau memang benar-benar pingsan, aku tidak peduli. Dan Clara, oh, Clara, riasan pengantinnya yang mahal kini luntur oleh air mata dan ingus. Dia mengguncang-guncang lengan Adrian dengan histeris. Mas, bilang sesuatu. Bilang kalau ini semua bohong. Mas Adrian." Tapi Adrian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sana. Tatapannya kosong. Dunianya telah runtuh di sekelilingnya. Pria yang tadinya tampak begitu gagah dan berkuasa, kini terlihat kecil dan menyedihkan. Dia menatapku. Dan di matanya aku tidak melihat amarah atau penyesalan. Aku hanya melihat kekalahan total. Para tamu adalah lautan api. Ponsel terangkat di mana-mana, merekam setiap detik drama yang memalukan ini. Aku bisa mendengar komentar-komentar pedas dan tawa tertahan dari beberapa sudut. Para rival sosialita keluarga Hartono tampak menikmati pertunjukan ini lebih dari siapapun. Wajah mereka bersinar dengan kepuasan yang kejam. Berita tentang pernikahan batal paling spektakuler abad ini akan menjadi santapan lezat di semua grup arisan mereka selama berbulan-bulan. Aku membiarkan kekacauan itu berlangsung selama beberapa saat, membiarkan mereka meregup piala kehinaan itu hingga ke ampasnya. Lalu, aku mengangkat tanganku. Secara mengejutkan, keributan sedikit mereda. Semua mata kembali tertuju padaku. "Saya," kataku. Suaraku kini sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena gelombang emosi yang akhirnya mencapai permukaan. "Saya bekerja keras siang dan malam. Saya mengorbankan waktu dan tenaga, berpikir bahwa saya sedang membangun masa depan yang indah untuk keluarga saya." Aku menatap lurus ke arah Adrian, lalu ke arah keluarga Hartono. Ternyata, saya salah. Saya hanya bekerja keras untuk menjadi sponsor bagi seorang penipu dan keluarga yang haus status. Aku meletakkan remote proyektor di atas meja terdekat. "Nikmatilah sisa pestanya. Makanan dan minumannya sudah lunas saya bayar. Anggap saja ini sebagai sedekah terakhir dari saya." Aku berbalik. Dengan punggung yang tegak lurus, aku berjalan kembali menyusuri lorong yang sama. Kali ini, tidak ada lagi yang menghalangi jalanku. Kerumunan tamu memberiku jalan, menatapku dengan campuran rasa ngeri, kasihan, dan kekaguman. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihat reruntuhan yang kutinggalkan. Aku bisa merasakannya di punggungku.
Saat pintu ballroom terbuka dan aku melangkah keluar menuju cahaya koridor yang terang, aku merasa beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Aku tidak merayakan kemenanganku. Tidak ada sampanye. Tidak ada pesta. Setelah meninggalkan hotel, aku langsung menuju apartemen baru yang telah kusewa secara diam-diam. Sebuah unit yang lebih kecil, lebih sederhana, tapi setiap sudutnya adalah milikku, dibeli dengan uangku sendiri, tanpa ada jejak kebohongan. Beberapa hari berikutnya, badai itu mengamuk di luar duniaku yang tenang. Video pernikahanku yang gagal menjadi viral. Kisahku menjadi berita utama di beberapa portal online. Adrian dan keluarganya menjadi bulan-bulanan netizen. Seperti yang telah direncanakan Ibu Sinta, tuntutan pidana berjalan, dan Adrian menjadi tersangka resmi. Keluarga Hartono menghilang dari peredaran sosial, menelan pil pahit dari rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Aku membiarkan semua itu terjadi tanpa ikut campur. Bagiku, pertempuran telah usai saat aku melangkah keluar dari ballroom itu. 1 minggu setelah hari itu, aku melakukan satu ritual terakhir. Aku mengambil satu-satunya foto pernikahan kami yang masih tersisa. Sebuah foto besar dalam bingkai perak yang indah. Aku menatap wajah kami di foto itu. Nadia yang begitu polos dan penuh harapan, dan Adrian yang senyumnya kini kulihat penuh kepalsuan. Aku tidak merasakan marah lagi. Hanya rasa kasihan yang samar untuk wanita di foto itu. Dengan tenang, aku mengeluarkan foto itu dari bingkainya, merobeknya menjadi 4 bagian, dan membuangnya ke tempat sampah. Bingkainya kubiarkan kosong di atas meja. Sebuah simbol dari masa depan yang belum terisi. 3 bulan kemudian, kehidupan berjalan kembali, kali ini dengan ritme yang baru. Firma, nadi ruang, berjalan lebih baik dari sebelumnya. Kepergian Adrian membuatku lebih fokus, lebih tajam, dan lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Sore itu, aku sedang berdiri di depan jendela besar kantorku, menatap matahari terbenam yang melukis langit Jakarta dengan warna oranye dan ungu. Di tanganku ada sebuah sketsa untuk proyek baruku. Sebuah panti asuhan yang akan kubangun sebagai program CSR perusahaanku. Sebuah proyek untuk membangun, bukan untuk pamer. Ponselku berdering. Nama, Rika, muncul di layar. Sejak insiden itu, kami menjadi teman baik. Nat, lagi di mana? Ngopi, yuk. Suaranya ceria. Aku tersenyum. Senyum yang terasa ringan dan tulus. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Boleh. Di tempat biasa. Kali ini, aku yang traktir. Aku mengambil tasku, mematikan lampu ruanganku, dan berjalan keluar. Saat aku melangkah meninggalkan gedung kantor, sisa-sisa cahaya matahari keemasan menerpa wajahku. Aku menghirup udara sore yang hangat, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Masa lalu telah kutinggalkan di dalam reruntuhan ballroom itu. Masa depan terbentang di hadapanku seperti kanvas kosong. Dan kali ini, hanya aku satu-satunya yang memegang kuas. Aku siap melukis fajar baruku. Nah, itulah akhir dari kisah Nadia. Sebuah pembalasan yang direncanakan dengan begitu dingin dan dieksekusi dengan sempurna. Sekarang aku penasaran sama pendapat kalian. Coba, tulis satu kata yang paling pas untuk menggambarkan pembalasan Nadia di kolom komentar. Aku tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.